Wedang kopi. Sugeng rawuh Mbak Nimas. Rayu Gus. Nggih, terima kasih atas kehadirannya dari kampus Yogyakarta. Ya. Gini Mbak Nimas, Mbak Ayu. Ini Mbak Nimas atau Mbak Ayu enaknya ini? Niki formal apa mboten? Formal. Formal, nama formal saya Nimas. Nimas. Sebutannya Ayu. Iya. Mbak Nimas saja. Mbak Nimas dari kampus Jogja. Ini gini, saya menghadirkan panjenengan di sini. Saya juga mau mau ngobrol kali panjenengan. Bahwasanya bagaimana sebenarnya pendapat panjenengan ketika seorang mahasiswa tentunya menghadapi kondisi pandemi yang seperti ini. Karena kenapa? Saya melihat background panjenengan ini adalah kesehatan, di bidang kesehatan. Lalu bagaimana dengan praktek dan sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya saya bingung harus kepada siapa untuk mengetahui ini. Kecuali kalau SMA ya, SMA atau apa itu kan belum terlalu ibaratnya belum terlalu kuat banget lah ibaratnya, ya toh. Tapi kalau kita sudah kuliah kan pertanggungjawabannya, apalagi di kesehatan itu kan kalau kita berbicara kesehatan otomatis kan nyawa. Jadi seperti itu. Lalu terus bagaimana Mbak Nimas? Gini, jadi pas awal saya masuk itu masih semester 1 sampai 3 itu ya Gus. Itu saya itu kan belum masa-masa pandemi, jadi masih praktikum, masih bisa teori, masih tatap muka seperti itu. Jadi pas awal-awal itu emang kegiatannya sangat efektif sekali. Jadi langsung orang ke orang gitu. Jadi dosen ke mahasiswanya, jadi menangkapnya itu enak. Kalau materi pun atau praktiknya juga enak, kita langsung praktek langsung gitu Gus. Tapi kalau sekarang kayak gini ya praktek masih ada, tapi bener-bener dipersingkat gitu waktunya juga. Terus juga kalau biasanya kita satu kelas ya Gus, itu isinya ada 40 anak lah mahasiswa ya. Itu sekarang dibagi beberapa kelompok. Kalau dulu itu ada satu kelompok itu berisi 15 sampai 20 anak ya kan. Kalau sekarang itu kayak diminimalisir gitu Gus. Cuma 10 orang gitu. Jadi waktunya juga dipersingkat dan juga jumlahnya mahasiswa untuk mengikuti praktikum itu juga dikurangi juga. Sama di SMA pun juga seperti itu, di SMK juga seperti itu. Cuman kan kalau mahasiswa kan berkaitan dengan praktek toh, karena sekali lagi hubungannya dengan dunia kerja. Jadi seperti itu kan. Jadi tetap masih praktek, cuman dikurangi. Iya, dikurangi. Kalau panjenengan kan di semester 1 sampai semester berapa? 3. Semester 3 kan masih mengikuti praktek kan. Lah bagaimana dengan adik-adik? Nah, itu Gus. Kalau sekarang untuk adik-adik memang bener-bener sekarang kan online ya. Jadi mereka mau tidak mau juga harus belajar dari kakak tingkatnya. Jadi cari informasi gimana-gimananya juga. Terus cari pinter-pinter lah untuk cari referensi entah itu dari YouTube atau apa gitu. Jadi iya. Jadi harus lebih aktif lagi kalau adik-adik tingkat harus itu. Super aktif itu. Iya. Ada nggak yang sampai keluar? Kalau sampai keluar enggak sih Gus. Enggak ya. Iya. Ya wis pokoknya dijalani. Iya, udah niat sih mereka juga. Karena kan yang namanya kesehatan kan pasti ada banyak hafalan yang ini yang itu dan sebagainya, praktek dan itu semuanya. Terus gini, ada nggak teman-temannya sampean yang dari luar Jawa terus nekat pulang atau menetap saja di Jogja? Kalau ya ada pastinya, kalau nekat untuk pulang pasti ada beberapa, tapi kebanyakan itu tetap menetap di kos Gus. Tetap di kos? Iya, karena biaya untuk transportasi untuk pulang terus ke Jogja lagi itu kan mahal, dan juga kita nggak tahu kapan kita akan jadwalnya kita masuk atau enggak gitu kan, masih kayak simpang siur gitu Gus. Kapan masuknya entah itu kapan gitu. Jadi untuk lebih amannya mereka juga tetap stay di kos gitu. Stay di kos? Stay di kos. Oke. Mau ndak mau ya dengan kondisi seperti itu
tetap bertahan di kos. Iya. Lalu bagaimana dengan biaya hidupnya? Nah, itu karena kebanyakan di kampus saya ya Gus, itu kebanyakan dari luar Jawa. Mahasiswanya itu luar Jawa, dan kalau menganggapnya itu mahasiswa di luar Jawa itu ketika ke Jogja itu biayanya sangat miring Gus. Jadi untuk membeli apa gitu-gitu itu lebih murah daripada di tempat tinggalnya mereka. Jadi lebih nyaman lah ibaratnya di Jogja sekali itu. Juga yang dari luar Jawa dari mana? Ada dari Sulawesi, ada Sumatera, ada juga Kalimantan, ada di Bali juga ada, Lombok, banyak Gus. Oke. Jadi daripada di tempat mereka lebih murah di Jogja. Iya, lebih murah di Jogja. Oke. Ada nggak yang sambil sambil kerja mungkin seperti itu? Ada Gus, ada. Ada juga. Karena memang untuk menyambung biaya hidupnya tadi, yang di kos tadi. Oke. Terus ada nggak inisiatif dari dosen biar ini mahasiswa kita karena prakteknya seperti ini ya harus lebih bisa mengikuti itu, ada nggak dipermudah atau seperti apa? Kalau dosen bermacam-macam ya Gus, ada juga yang kayak ya udahlah gini, apa adanya gitu. Kalau teori ya udah dikasih teorinya, kalian bisa, kalian nggak bisa ya udah. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang memaksimalkan kita untuk menangkap apa yang agar kita paham gitu loh Gus. Jadi benar-benar diusahakan, kayak mereka entah itu membuat demonstrasi video atau walaupun keadaan seperti ini kita tetap menggunakannya lewat virtual gitu. Oke. Iya, diusahakan seperti itu. Ya sekali lagi hubungannya dengan kesehatan. Ini seperti itu. Lah terus nanti bagaimana ketika panjenengan kalau untuk instansi apa nanti setelah lulus panjenengan masuk ke instansi apa? Saya nanti masuknya bisa ke bank darah rumah sakit atau bisa juga di UTD PMI. Oh, di PMI. Karena di PMI. hubungannya dengan donor darah itu tadi. Iya, benar. Siap berani untuk siap kerja dengan praktek sedemikian rupa tipisnya itu bagaimana solusinya? Jadi di kampus itu kayak membuat kebijakan sebelum kita ke dunia kerja itu kita mengadakan PKL terlebih dulu guys. Jadi PKL praktek kerja lapangan. Jadi itu berapa ya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan kita itu belajar langsung di tempat kerjanya. Jadi gitu. Kita lebih ke UTD PMI-nya. Jadi ada beberapa tempat yang kita masuki, ada di UTD Bandung, Semarang, ada di Madiun juga. Jadi nanti kita benar-benar dilatih dalam waktu 2 bulan itu tadi, supaya kita nanti ke tempat kerjanya atau ketika kita udah langsung terjun ke dunia kerja itu langsung bisa gitu loh Gus. Langsung bisa langsung gitu ya. Bisa. Berarti itu kayak dilatih di tempat. Iya, di tempat UTD-nya itu. Di UTD. Jadi secara gambarannya nanti ketika kamu kerja seperti ini loh. Jadi langsung tahu ya langsung tahu gitu. Okay. Ada nggak yang sampai mungkin kok ini ternyata berat dan sebagainya itu? Kalau ya pastinya ada, apalagi kita itu kan saya teknologi bank darah ya ambilnya. Itu benar-benar kita harus mengetahui sifat dari masing-masing personil orang yang kita layani gitu loh Gus. Oke. Jadi kan banyak kan ya sifat-sifatnya orang seperti itu. Jadi kita harus ketika umurnya lebih tua dari kita, harus sifatnya kita harus menanganinya seperti apa. Harus itu lebih tantangannya lebih di kesitunya juga. Iya, lebih memperhatikan. Harus sabar juga kan ada juga yang pasti. Mbak sakit ini gimana ini lah ya. Kan kalau dilihat jarum transfusi darah itu kan besar juga. Gitu. Kalau misalkan enggak sampai kira-kira pas pada waktu dimasukkan itu kira-kira ada nggak bisa dikeluarkan lagi atau nggak bisa disambut? Nggak ada ya? Nggak sampai lah. Nggak sampai ya? Tapi kalau takut ya? Cerewet yang kayak aduh sakit gini pasti banyak ya.
kayak gitu. Apalagi kalau baru pertama kali donor gitu Gus. Itu lebih kayak situ. Semester akhir ya berarti ya panjenengan. Dan terus bagaimana nanti wisudanya? Wisudanya kemungkinan besar nanti online Gus. Online. Online. Sangat ya, sangat disayangkan ya. sekali sangat sebenarnya. sayang sekali. Semuanya serba repot wisuda online. Aduh. Itu hal yang sangat kuliah mahal-mahal wisuda online. Aduh. Berat. Ya. Untuk motivasi jenengan sendiri apa Mbak di keadaan pandemi seperti ini? Kalau saya sukses muda, gagal muda, Gus. Artinya? Gini, kalau kita masih muda ini ya, kalau bisa ya sukses lah gitu kan. Nah, kalau gagal ya wis rapopo, isek muda gitu loh Gus. Tapi ya tetap diusahakan untuk sukses gitu lah. Iya pasti. Karena yang namanya kesuksesan itu tolak ukurnya itu kita sendiri harus bisa mensupport diri kita sendiri. Benar. Terus gimana memang kalau memangnya gagal harus mencoba lagi sampai berhasil. Jadi seperti itu. Untuk pesan untuk adik-adik, panjenengan sudah semester akhir enak sudah mengikuti. Lalu bagaimana dengan adik-adik yang masih mengikuti dengan daring dengan praktek yang ruwet? Ya, yang semangat ya, semangat, sabar, tetap berdoa, semoga diberi kelancaran juga. Pokoknya apapun itu ketika entah itu online atau apa, ya harus gimana ya, tetap berusaha untuk bisa gitu lah. Tetap berusaha untuk bisa, jangan menyerah pada keadaan yang seperti ini. Jadi kita harus mahasiswa ya harus pinter-pinter gimana kita bisa gitu. Iya, betul sekali itu. Satu pertanyaan, kenapa panjenengan tidak ikut turun di jalan? Ayo, kenapa? Jadi gini Gus, kan kayak saya ini kan ya identiknya itu kan kesehatan ya, otomatis. Kalau nanti kita gini aja, kalau saya turun ke jalan, otomatis kan nanti mengumpulkan banyak masa gitu loh. Iya, pasti. Banyak gitu. Nah, itu pasti dampaknya nanti persebaran dari COVID itu pasti cepat di situ Gus. Tidak memberikan solusi. Iya, juga tidak memberikan solusi. Iya, enggak baik lagi. Malah kasihan. Ini sebenarnya kan kalau dilihat kan pemerintah juga sudah luar biasa sekali dan kita untuk menangani ini jadi harus kita support lah. Harus bisa mahasiswa memberikan solusi lah, jangan sampai turun ke jalan. Kan soalnya kan ada kemarin yang di sana itu rame-rame turun ke jalan mengenai dengan PPKM darurat ini. Ya bagaimanapun mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti aturan pemerintah. Iya benar. Ya dengan kondisi seperti ini kita harus pandai-pandai mengatur semuanya. Ini seperti itu. Oke Mbak Nimas, terima kasih waktunya, terima kasih kehadirannya. Mungkin kita sambung lagi di video selanjutnya. Semoga saja babaran ini atau obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih mengikuti semester awal. Dan memangnya kita harus benar-benar bisa jaga diri sekarang, karena bagi saya itu yang utama di masa sekarang itu yang nomor satu adalah kesehatan. Iya, benar. Jadi seperti itu. Makanya bagi saya ya tolonglah nanti untuk dosen-dosen, kasihan yang mahasiswa kalau nanti tugasnya berat, imunnya turun. Iya, bener. Jadi kacau malah. Terima kasih Mbak Nimas ya. Terima kasih matur suwun atas kehadirannya. Nggih, pun.